Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Prananda Andi dengan NIM 2215050060. Pada saat sekarang ini saya akan menampilkan hasil makalah tentang yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Al-Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terlebih dari pendahuluan. Pendidikan dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dan komprehensif, mencakup pengembangan individu secara holistik, baik dari segi intelektual, spiritual maupun moral. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan yang jelas dan lengkap mengenai konsep pendidikan. Jadi kita langsung masuk kepada pembahasan yang poin A, pendidikan dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, istilah pendidikan pada umumnya mengacu pada tren al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, tren yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah tren al-tarbiyah, sedangkan tren al-ta'dib dan tren al-ta'lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Dilihat dari literatur kependidikan Islam, kata pendidikan biasanya diartikan melalui dua kata, yaitu tarbiyah dari kata kerja robba dan ta'dib dari kata kerja addaba. Dalam educational teori Quranic outlook dikemukakan bahwa secara faktual istilah Rob dalam tanda kurung Tuhan dan tarbiyah secara leksikografis ilmu perkamusan berasal dari kata yang sama. Sedangkan Maududi sebagaimana dikutip dalam buku tersebut juga menyebutkan bahwa pendidikan dan pemeliharaan adalah pengertian yang terkandung dalam kata Arab. Al-Razi lebih lanjut memperbandingkan antara Allah sebagai pendidik dan dengan manusia sebagai pendidik. Ia menyebutkan bahwa Allah sebagai pendidik berbeda dengan manusia. Allah sebagai pendidik dikenal baik dan dibutuhkan oleh semua makhluk yang dididiknya, karena dia adalah penciptanya. Selain itu, ciptaannya tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi pada seluruh makhluknya. Itulah sebabnya dia dilukiskan sebagai Rabbul Alamin. Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi pendidikan lebih dikonsentrasikan pada manusia, sehingga ketika disebut kata pendidikan maka persepsi yang terbayang adalah sekelompok manusia. Dengan demikian, manusia secara potensial memiliki persyaratan untuk dididik secara baik, karena manusia mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati sanubari. Pada tingkat operasional, pendidikan dapat dilihat pada praktik yang dilakukan Rasulullah, yang antara lain beliau telah membacakan ayat-ayat Tuhan kepada manusia. Harus 15 menit lah kan? Membersihkan mereka dari kemusyrikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Kata mensucikan pada ayat tersebut oleh para Syihab dapat diidentikan dengan mendidik, sedangkan mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika dan fisika. Malih pak baca sana tapi kalau untuk tugas tu kan 15 menit. Kita masuk kepada poin B, tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembacaan, pembersihan, dan pengajaran sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Dijelaskan Quraish Shihab sebagai pengabdian kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Perhambaan diri kepada Allah yang menjadi tujuan pendidikan telah pula disepakati oleh para pakar pendidik Islam pada umumnya. Muhammad Nasir misalnya mengemukakan bahwa tujuan hidup manusia yakni menghambakan diri kepada Allah, berarti menjadi hamba Allah, dan inilah tujuan hidup di dunia, yang berarti tujuan pendidikan yang diwajibkan diberi kepada anak-anak yang sedang menghadapi kehidupan.
tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Natsir juga dijadikan patokan oleh Quraisy Shihab. Namun demikian, perkataan menghambakan diri kepadaku dalam ayat itu mempunyai arti yang sangat dalam dan luas. Lebih luas dan dalam dari perkataan itu sendiri yang diucapkan dan dipakai setiap hari. Dengan demikian, menghambakan diri kepada Allah dapat juga berpengaruh pada timbulnya akhlak yang mulia. Itulah sebabnya rumusan lain dari tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Atiyah Al-Abrashi adalah mendidik akhlak dan jiwa anak didik, menanamkan rasa fadilah keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. Dengan dasar ini, maka tujuan pokok pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Atiyah lebih lanjut menghimbau agar semua mata pelajaran harus mengandung nilai-nilai akhlak. Setiap pendidikan harus memiliki akhlak keagamaan dengan yang lain, keagamaan sebelum yang lain-lainnya. Mereka akhlak mulia adalah tiang dari pendidikan Islam. Asal Langgulung mengemukakan bahwa berbicara tentang tujuan pendidikan tidak mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup manusia. Rumusnya ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk dapat memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita masuk kepada poin yang C, penafsiran surah An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dan keadaan menzalimi dirinya, mereka malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka, bukankah bumi Allah ini bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Penafsirannya menurut tafsir Wajiz, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan atau dicabut nyawanya oleh malaikat maut setelah sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia ini, sementara mereka sebelumnya berada dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri karena enggan melakukan tuntutan agama padahal mereka mempunyai kesanggupan. Para malaikat pencabut nyawa mereka itu bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu dahulu ketika kalian hidup sehingga tidak melakukan tuntutan agama, tidak berjihad dan tidak pula berhijrah? Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas dan tak berdaya di bumi Makkah. Mereka para malaikat berkata untuk menolak alasan mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah di bumi itu dari daerah kufur ke daerah lain di mana kalian dapat melakukan tuntunan agama? Maka Allah menyatakan bahwa mereka yang dimatikan dalam keadaan menzalimi diri sendiri itu adalah orang-orang yang tempatnya di neraka jahanam dan mendapat siksaan yang amat pedih, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Penafsiran menurut tafsir Tahlili, ada segolongan muslimin yang tepat tinggal di Makkah. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari penduduk Mekah dan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah, padahal mereka mempunyai kesanggupan untuk melakukan hijrah. Mereka merasa senang tinggal di Mekah walaupun mereka tidak mempunyai kebebasan mengerjakan ajaran agama dan membinanya. Allah menyatakan mereka sebagai orang yang menganiaya diri sendiri. Sewaktu perang Badar terjadi, mereka dipaksa ikut berperang oleh orang musyrikin menghadapi Rasulullah. Dalam peperangan ini, sebagian mereka mati terbunuh. Sesudah mereka mati, malaikat mencela mereka karena mereka tidak berbuat suatu apapun dalam urusan agama mereka Islam. Seperti itu dapat mengerjakan ajaran agama. Mereka menjawab dengan mengajukan alasan bahwa mereka tidak melaksanakan ajaran agama disebabkan tekanan dari orang-orang musyrik Mekah, sehingga banyak kewajiban agama yang mereka tinggalkan. Para malaikat menolak alasan mereka kalau benar-benar mereka ingin mengerjakan ajaran agama. Langsung saja kita masuk kepada poin selanjutnya. Poin D,
Penafsiran surat An-Nisa ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jadi, penafsirannya menurut tafsir Wajiz, kecuali mereka yang tertindas, yang sangat lemah, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang karenanya mereka tidak berdaya dan tidak pula mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mudahan Allah maafkan mereka karena ketidakmampuan mereka untuk berhijrah, bukan karena pilihan dan kemauan mereka sendiri. Allah senantiasa Maha Pemaaf atas segala kesalahan mereka dan Maha Pengampun dan segala dosa mereka. Penafsirannya menurut tafsir tahlili, kemudian dalam ayat ini Allah mengecualikan golongan orang yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, seperti Iyas bin Abi Rabi'ah dan Salamah bin Hisham, Ummul Fadli dan Ummul Abdillah bin Abbas, dan Allah dan anak-anak seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Mereka ini tidaklah dipandang menganiaya diri dan tidaklah dipandang berdosa karena mereka meninggalkan kewajiban hijrah. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ditindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari Makkah. Mereka tidak mempunyai daya upaya, pembekalan dan nafkah untuk berhijrah. Mereka tidak mengetahui jalan keluar dari kesulitan itu. Faktor ketuaan, sakit, kemiskinan dan juga tidak tahu jalan menuju Madinah adalah termasuk alasan-alasan yang dapat diterima. Poin selanjutnya, penafsiran surah An-Nisa ayat 99 dengan artinya, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Penafsiran menurut tafsir Wajiz, kecuali mereka yang tertindas, yang sangat lemah, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang karena mereka tidak berdaya dan tidak pula mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu adalah orang yang mudah-mudahan Allah maafkan karena ketidakmampuan mereka berhijrah. Penafsiran menurut tafsir tahlili, Allah akan memaafkan mereka karena mereka benar-benar tidak mampu menunaikan hijrah. Tetapi bila kemampuan dan kesempatan itu sudah ada, segeralah berhijrah. Jadi kalau upah yang update, kalau dia punya cuti. Poin selanjutnya, penafsiran surah An-Nisa ayat 100. Tengok dulu ininya. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun, Ia lagi Maha Penyayang. Dia mau boleh mini tu suruh ngecek lah. Penafsiran menurut tafsir Wajiz, usai mengecam mereka yang enggan berhijrah, pada ayat ini Allah untuk memberi janji dan harapan kepada mereka yang berhijrah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah dengan niat dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah luas dan menemukan rezeki yang banyak. Barang siapa dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian memimpinnya belum sampai ke tempat yang dituju dan sebelum kembali ke rumahnya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Penafsiran menurut tafsir tahlili, kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halamannya karena menaati perintah Allah dan mengharapkan keridhaannya, mereka akan memperoleh tempat tinggal yang lebih makmur, lebih tentram dan lebih mudah menunaikan kewajiban-kewajiban agama di daerah yang baru, yaitu Madinah. Janji pengampunan dan kasih sayang Allah sangatlah besar terhadap kaum muhajirin dengan ikhlas meninggalkan kampung halaman mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan sanad yang baik dan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Damrah bin Jundub pergi dari rumahnya, bawalah aku keluarkan aku dari bumi orang-orang musyrik ini, Makkah, untuk menemui Rasulullah. Maka pergilah dia. Dalam perjalanan dia meninggal sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu turun ayat ini, sebab-sebab Islam mensyariatkan hijrah pada zaman permulaan.
untuk menghindari diri dari tekanan penindasan orang kafir Makkah, untuk menerima agama dari Muhammad, untuk membina negara Islam yang kuat. Kesimpulannya, konsep pendidikan dalam Al-Quran memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan menekankan pada pembentukan kepribadian yang utuh. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada intelektualitas, tetapi juga penamaan iman, akidah, etika sosial, dan akhlak mulia. Surah Nisa ayat 97-100 membahas tentang orang-orang yang tertindas. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan itu datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.